belajar sesuatu. Ini banyak yang ngelencer ya. Jadi tidak apa-apa seberapa yang ada kita belajar hari ini. Kita buka di Kejadian 6 ayat 2-3. Nanti siapa yang bacakan? Oke. Kejadian 6 ayat 2-3. Ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Ini ada beberapa tafsir. Saya lihat itu ada 3 tafsir. Yang pertama, anak-anak Allah itu, tafsir yang pertama mengatakan bahwa anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Dan yang tafsir yang kedua itu keturunan Set. Anak-anak Allah di sini adalah keturunan Set. Yang pertama tadi, tafsir yang pertama adalah anak-anak Allah adalah malaikat. Tapi kalau tafsir yang kedua, ini keturunan Set. Tafsir yang ketiga, anak-anak Allah itu raja-raja. Kalau kita lihat dari tafsir yang pertama, itu antara malaikat dengan manusia tidak akan mungkin ada perkawinan. Jadi kayaknya nggak mungkin seperti itu. Yang saya lebih cenderung kepada tafsir yang kedua, bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Nah, Set punya keturunan itu keturunan yang berbeda dengan Kain. Jadi Set itu keturunan orang-orang baik yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan Kain itu keturunan yang jahat. Itu kalau kita lihat di Alkitab dengan teliti, akan lihat bahwa keturunan Kain itulah keturunan yang jahat-jahat. Nah, anak-anak Allah di sini itu keturunan Set. Dan anak-anak perempuan manusia itu keturunan Kain. Nah, masa itu anak-anak keturunan Set ini itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika dikatakan seperti ini, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukainya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Kecenderungan manusia ketika ingin menuruti keinginan daging dalam waktu yang panjang, maka Roh Kudus akan mundur dari orang itu. Nah, sejak itu Roh Kudus undur dari manusia. Dalam Perjanjian Lama itu hanya orang-orang tertentu yang Roh Kudus pimpin hidupnya, tidak banyak. Tetapi dalam Perjanjian Baru itu pada umumnya jika orang itu memang mau dituntun Roh Kudus, siapapun bisa. Tapi kalau dalam Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu. Nah, sejak itu Roh Kudus undur daripada manusia. Nah, Roh Kudus sebetulnya perannya sangat penting bagi manusia. Sangat penting. Saat ini kita itu seharusnya dididik oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa mengerti. Kalau Roh Allah tidak menyertai manusia, artinya Roh Kudus meninggalkan manusia, karena manusia daging adanya, artinya manusia tidak dalam didikan Allah. Manusia berjalan dengan kehendaknya sendiri, apa yang disukainya itu yang dilakukan, tanpa pertimbangan kebenaran Allah. Jadi apa yang dia lakukan, itu kehendaknya sendiri. Tidak ada pertimbangan bahwa ada takut akan Allah. Apa yang dia ingin lakukan, dia lakukan. Tanpa pertimbangan kebenaran. Maka seseorang harus belajar kebenaran,
dan dituntun oleh Roh Kudus tentunya, kita mengerti kebenaran itu Roh Kudus yang singkapkan buat kita. Dia yang buat kita mengerti. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Nah, ketika kita mengerti kebenaran, dia yang singkapkan. Dia yang buat kita mengerti. Dia yang mengajar kita. Bahkan ketika kita untuk melakukan kebenaran pun, itu dia yang menuntun kita. Dia seperti seorang ibu yang menuntun kita untuk kita bisa melakukan kebenaran sampai hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Bayangkan kalau Roh Kudus meninggalkan seseorang, dia tanpa didikan daripada Allah. Meskipun mungkin baca firman pun, kalau dia tanpa Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengerti dengan benar. Nah, betapa pentingnya peran Roh Kudus. Kecenderungan hati selalu ingin berbuat dosa. Dan ini tidak disadari bagi manusia yang tidak bergaul dengan Allah. Jadi seseorang yang tidak bergaul dengan Allah, dia tidak menyadari bahwa hatinya itu lebih cenderung untuk melakukan kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Bahkan manusia itu tidak menyadarinya. Kapan bisa menyadarinya? Ketika dia bertemu dengan kebenaran dalam didikan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan kesadaran bahwa sesungguhnya dia jauh dari Tuhan. Ketika dia tahu jauh dari Tuhan, dia akan ingin mendekat kepada Tuhan. Amin. Bergaul dengan Allah artinya bergaul dengan firman-Nya dan Roh Kudus. Dalam perjalanan lama, tadi saya katakan bahwa tidak banyak orang bergaul dengan Allah dibandingkan perjanjian baru. Mengapa? Karena orang dalam perjanjian lama belum mendapat fasilitas kasih karunia Allah, yaitu kehadiran anak Allah, yaitu Yesus. Dalam perjanjian lama, Yesus belum ada di bumi. Yesus adalah satu-satunya utusan Allah yang menyelesaikan problem utama dari manusia. Apa itu? Manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa menyelesaikan. Orang kalau melanggar itu harus ada konsekuensi hukumannya. Yesus menyelesaikan konsekuensi hukuman itu. Dia yang tersalib, kita yang salah, tapi dia yang menanggungnya. Tidak cukup itu aja, dia memberikan kebenaran melalui ajaran hidupnya yang dia lakukan. Untuk manusia meneladani hidupnya, supaya manusia bisa serupa dengan Yesus. Dia satu-satunya utusan. Dia satu-satunya yang diutus Bapa untuk menjemput kita. Dengan jalan dia menyelesaikan dosa kita, dan dia menjadi teladan buat hidup kita. Hanya ajarannya yang membuat kita bisa kembali kepada dia. Hanya ajarannya yang membuat kita bisa serupa dengan dia. Hanya ajarannya yang membuat kita bisa sekarakter dengan Bapa. Dan hari ini yang menuntun kita, Roh Kudus, untuk bisa mengerti hal itu. Yesus yang menyelesaikan akibat dosa manusia, bahkan yang memberikan darahnya tertumpah demi supaya Bapa bisa berdamai dengan manusia, sehingga rohnya bisa tinggal dalam diri manusia untuk mendidik manusia. Ini penting, saya ulang ya. Yesus yang menyelesaikan akibat dosa manusia, bahkan yang memberikan darahnya tertumpah demi supaya Bapa bisa berdamai dengan manusia, sehingga rohnya bisa tinggal di dalam diri manusia untuk mendidik manusia. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau dalam perjanjian lama itu perdamaian manusia dengan Allah, Yesus belum hadir pada waktu itu diwakili oleh domba. Darahnya harus tercurah, baru bisa berdamai dengan Allah. Tapi itu bukan bentuk yang sesungguhnya, tapi bentuk yang sesungguhnya yaitu Yesus sendiri yang mencurahkan darah. Tanpa hal ini manusia dengan Allah tidak bisa berdamai. Yang artinya seperti ini, bahwa Roh Kudus itulah roh yang kudus. Dia tidak bisa tinggal di dalam kita, menuntun kita, untuk mendidik kita,
tanpa darah tercurah. Jadi artinya tanpa darah tercurah, Roh Kudus mustahil untuk bisa mendidik manusia. Kenapa? Karena manusia daging adanya. Suatu misal seperti ini. Ketika kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, apakah kita langsung berubah menjadi kudus? Atau kita bisa langsung sekarakter dengan Kristus? Iya apa ya? Enggak kan? Ketika kita pertama kali terima Yesus, kita tidak langsung berubah. Daging kita masih cenderung ingin melakukan apa yang mau diingin lakukan. Ingin melakukan dosa itu masih ada kecenderungan itu. Tidak langsung hilang. Itu hanya melalui didikan. Baru selesai. Dan waktu yang panjang. Tapi yang mendidik itu hanya Roh Kudus yang bisa didik itu. Roh Kudus Roh Allah yang mendidik manusia kepada kebenaran. Hanya Dia. Tapi Dia tidak akan bisa tinggal dalam diri kita tanpa perdamaian oleh darah Yesus. Jadi kalau Yesus mencurahkan darah, itu supaya setiap kita dilayakkan, supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita dan Dia mendidik kita. Tanpa itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena Dia Allah yang kudus, Dia Roh yang kudus. Tidak bisa tinggal dalam daging manusia yang kecenderungannya daging adanya. Betapa yang dikatakan kasih karunia itu ini. Yang dikatakan bahwa anugerah itu ini. Yesus yang menyelesaikannya. Tapi tentu untuk manusia menjadi benar-benar benar, harus bekerja sama dirinya dengan Roh Kudus. Ada peran manusia itu sendiri juga. Tapi semuanya diawali Allah yang mengerjakannya. Dia menyelesaikan melalui putranya, mendamaikan kita dengan Allah, mencurahkan darahnya. Supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita. Dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk mendidik kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita sebagai bait Allah. Itu karena darah Yesus. Tapi bukannya kita langsung berubah, tidak. Untuk berubah itu Roh Kudus menuntun hari demi hari. Melalui apa yang kita baca firman, kita mengerti firman-Nya. Terus dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti dan Roh Kudus akan menuntun untuk bagaimana Dia melakukannya. Dia menegur kita untuk membawa kita kepada kebenaran. Itu peran Roh Kudus. Dan itu karena darah Yesus. Karena tanpa darah Yesus, Roh Kudus tidak akan bisa didik kita. Tidak bisa tinggal dalam diri kita. Amin. Inilah kasih karunia itu. Tanpa darah Yesus kita tidak mungkin bisa menjadi anak Allah. Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam kita. Karena kita daging semata. Bayangkan, kita yang sudah menerima Yesus sampai hari ini, daging kita masih memiliki kecenderungan ingin melakukan dosa. Itu kenyataannya, realitasnya. Tetapi Roh Kudus tetap setia mengarahkan kita untuk tidak melakukan yang salah. Karena darah Yesus. Kalau orang itu bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan firman, dia akan tahu mana kehendaknya diri sendiri, mana kehendaknya Roh Kudus. Bahkan kalau dia salah, Roh Kudus bisa tegur dia. Dan dia tahu bahwa Roh Kudus lagi tegur dia.
Seharusnya orang Kristen itu punya pengalaman seperti ini. Contoh yang paling ekstrim itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika jadi manusia, hidupnya dibimbing oleh Roh. Alkitab katakan demikian. Pada puncaknya Yesus ketika di kayu salib, besok disalib, malam dia berdoa, dia bilang, Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Dia punya kehendak kalau bisa lalukan cawan ini. Kalau bisa lalukan salib ini buat aku. Itu kehendaknya. Tapi Yesus ngomong gini berikutnya, tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Ada dua kehendak. Yang satu kehendaknya sendiri, yang satu kehendaknya Roh Kudus. Kehendak Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam perjalanan kita sebagai manusia Kristen, seharusnya kita memiliki hal yang seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu, dan itu perlu pertimbangan yang cukup dalam, itu pasti keluar hal ini. Atau kalau kita salah pun, Roh Kudus akan kasih tahu kita, tadi kamu salah. Dalam diri orang Kristen itu ada manusia yang baru dan manusia yang lama. Manusia yang lama itu ingin melakukan kehendaknya sendiri. Manusia yang baru ingin melakukan kehendak Bapa. Dalam pertumbuhannya, orang Kristen harus memiliki hal ini. Baru bisa hidup benar di hadapan Allah. Jadi kalau orang Kristen itu tidak ada perjuangan, itu bukan Kristen. Karena Yesus pun mengalami perjuangan hal itu. Perang batin. Amin. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya gini, mengapa mesti darah Yesus? Apakah tidak ada yang lain? Karena hanya darah ini yang layak. Darah yang tidak bercacat celah. Yang menjadi persembahan yang layak bagi Allah. Dan ini bukan karena Tuhan Yesus itu Allah. Tapi apa yang telah dilakukan, pengorbanan itu yang menjadi nilai yang tertinggi bagi Bapa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya. Kita buka Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, darah Yesus yang membeli kita. Darah Yesus yang membeli kita. Dikatakan di Petrus tadi bahwa
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, sebagai persembahan yang harum di hadapan Bapa, yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga Roh Kudus, Rohnya yang kudus, bisa tinggal dalam kita dan mendidik kita. Apa sih yang saya mau sampaikan? Saya ingin bahwa kita mengerti bahwa Roh Kudus itu bisa tinggal dalam diri kita. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Dia, tanpa Allah Bapa mengutus Dia ke dunia dan Dia mengerjakan dengan kerelaan hati, kita tidak bisa dididik oleh Allah melalui Roh Kudus. Kalau kita tidak bisa dididik, kita tidak bisa kembali kepada Bapa. Karena dia roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lukas 22 ayat 9 sampai 20. Ya. Ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Ini ayat sering dipakai untuk perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 nanti juga kita baca, itu dikatakan bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, untuk apa? Untuk memperingati kematiannya. Untuk apa memperingati kematiannya? Untuk mengingat bahwa kita mendapat kasih karunia Allah, didikan Allah oleh Roh Kudus. Itu karena karya Yesus. Tanpa Yesus datang ke dunia dan mencurahkan darahnya, memberikan tubuh dan darahnya, kita tidak akan bisa mendapat kasih karunia itu. Betapa besar kasih Bapa dan Anak kepada kita. Dia tunjukkan itu, dia mati di kayu salib, itu demi kita, supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Tentu kita tidak akan bisa kembali tanpa didikan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak akan bisa mendidik kita tanpa pengorbanan ini. Karena kita tidak layak. Betapa kotornya kita. Kita baru bisa mengerti bahwa kita melakukan perjamuan kudus itu untuk memperingati kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita dengan pengorbanan hidup Yesus. Yesus sebagai manusia punya kehendak sendiri. Tapi dia lebih mengutamakan kehendak Bapa sehingga kita bisa diselamatkan. Amin. Kalau kita mau meragukan kasih Bapa kepada kita, kalau kita lihat hal ini dengan dalam, Anda dan saya tidak akan meragukan kasih Bapa. Dan sangat personal. Bapa sangat mengasihi kita masing-masing. Tetapi kenapa kita tidak merespon dengan baik? Karena kita tidak mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kalau kita ada seseorang yang mengasihi kita, tapi kita nggak tahu, tentu kita tidak merespon dengan benar. Tapi kalau kita tahu bahwa orang itu ternyata mengasihi kita, dan begitu besar kasihnya pada kita, Anda pasti merespon. Kalau Anda punya nurani yang benar, pasti Anda merespon akan hal itu
Dan respon itu tentu pasti baik. Kenapa kita tidak merespon kepada Allah dengan benar? Karena kita tidak pernah menyelami, memahami kasih Allah kepada kita yang sesungguhnya. Dia telah mengutus putranya yang terbaik, diberikan untuk menyelesaikan masalah yang terbesar dalam hidup manusia. Supaya manusia bisa kembali kepada penciptanya. Menjadi makhluk yang berkualitas, sesuai rancangan yang semula. Tentu ini semua hanya bisa dilakukan kalau manusia dididik oleh Roh Kudus. Dari ayat yang pertama kita baca tadi, karena manusia daging adanya, Roh Kudus tidak bisa didik manusia lagi. Tapi kalau hari ini kita masih daging tapi bisa dididik oleh Roh Kudus, itu karena darah Yesus. Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 20. 5. Oh, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Darahnya dicurahkan untuk memenuhi keadilan Bapa, supaya Bapa bisa berdamai dengan manusia. Tanpa itu kita tidak bisa berdamai. Sebaik manusia pun tidak bisa berdamai. Kenapa? Dia masih berhutang. Hutang harus dibayar. Pelanggaran itu harus ada konsekuensi hukumnya. Harus dijalankan. Baru keadilan itu berjalan. Dan yang menjalankan hal itu, Yesus yang menanggungnya di kayu salib. Aku yang menyelesaikannya. Sehingga kita bisa berdamai dengan Allah Bapa. Sehingga Allah bisa memberikan Roh Kudusnya, Rohnya untuk menuntun manusia kembali kepada Dia. Amin. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu kalau kita memahaminya. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, menjadi peringatan akan aku. Bahwa aku yang melakukannya. Aku yang membuat Roh Kudus bisa tinggal dalam hidupmu. Kira-kira seperti itu. Yang mendidik kamu. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita itu tidak bisa tahu bahwa kita sudah melenceng dari Dia. Mungkin kalau yang berzina secara fisik, membunuh secara fisik, kelihatan. Tapi kalau itu sifatnya batinia, Tuhan Yesus ngomong gini, kamu membenci saja, itu sama dengan membunuh. Kamu ini wanita yang lain tanpa berzina secara fisik, kamu sudah berzina. Itu di batin. Itu di kedalaman hati kita. Dan itu yang bisa menyikapkan itu hanya Roh Kudus. Manusia tanpa Roh Kudus tidak akan memiliki kesadaran hal ini. Tidak akan tahu bahwa dirinya itu, aduh tadi aku salah. Aku ngomong tadi ada nilai sombongnya. Tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Hukum pun tidak bisa menilai itu di luar. Hanya Roh Kudus yang bisa menghidupkan firman itu yang berbicara dalam diri kita. Tadi kamu salah itu. Cara matamu melihat wanita itu, kamu salah tadi. Tidak ada yang tahu. Bukan istri pun tidak tahu. Tapi Roh Kudus bisa kasih tahu kita. Sehalus apapun yang dilakukan dosa,
oleh manusia. Roh Kudus bisa singkapkan, bisa terangi kita. Makanya Efesus katakan jangan padamkan Roh Kudus. Padamkan Roh Kudus itu mengabaikan peringatan Dia terhadap kita. Kalau kita terus padamkan, ya Dia tidak akan ingatkan kita lagi. Artinya bahwa kita tidak berniat untuk jadi benar. Dan Dia tidak akan berurusan. Tapi selama kita ditegur, kita kapanpun bisa salah Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena kita manusia yang bobrok memang. Yang masih mau diperbaiki oleh Allah. Untuk menjadi manusia yang berkualitas di hadapannya. Yang memiliki karakter seperti Kristus. Tapi ketika kita ditegur, Allah mau kita rendah hati. Makanya Tuhan katakan dalam firman-Nya, Allah mengasihi orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang congkak. Orang yang congkak itu yang diperingatkan, tapi tidak gubris. Kita bisa terlambat dalam bereaksi yang salah. Tapi orang yang belajar mengerti kebenaran dan bergaul dengan kebenaran dan Roh Kudus, dalam waktu tertentu dia akan menyadari, ya tadi aku salah tadi itu. Mungkin responnya terlambat, tapi progres ujung menuju kebenaran itu ada. Iya tadi aku salah tadi itu. Mungkin bisa suami ngomong sama istri atau istri sama suami. Ngomong mungkin enggak kasar, tapi ada tekanan yang salah dalam ngomongan itu. Atau mungkin si istri enggak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Tadi kamu ngomong itu enggak harusnya demikian. Pak, Bu, betapa pentingnya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Untuk membawa kita menjadi benar. Untuk menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Bapa. Tentu kalau di hadapan Bapa itu berkualitas, pasti di hadapan manusia itu berkualitas. Kalau manusia di hadapan manusia berkualitas, belum tentu di hadapan Bapa berkualitas. Tapi kalau di hadapan Bapa berkualitas, pasti di hadapan manusia berkualitas. Betapa pentingnya Roh Kudus itu buat hidup kita. Oleh karena itu jangan mendukakan Dia. Kenapa? Dia bisa tinggal dalam kita, bayarnya mahal. Darah Yesus yang harus tercurah. Tanpa itu Dia tidak bisa tinggal dalam diri kita. Karena kita daging adanya. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, ayat ini jelas sekali. Tetapi sekarang di dalam Kristus, yaitu kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah yang mendamaikan kita. Tanpa darah itu kita tidak bisa berdamai dengan Bapa. Pergumulan Tuhan Yesus untuk mencurahkan darahnya itu. Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Dikatakan dalam Injilnya 3 kali Yesus berkata yang sama. Dalam pergumulan di Getsemani. Dengan mencucurkan keringat darah. Keringat yang bercampur darah. Itu menandakan bahwa stres yang sangat tinggi. Tekanan yang sangat tinggi. Kalau kita mengingat hal itu, Tuhan Yesus mau supaya kita menghargai hal ini. Dan kita tidak menyanyiakan kasih karunia Allah itu. Supaya kita bisa kembali kepada Dia. Betapa Allah ingin kita kembali kepada Dia.
betapa Allah ingin kita kembali bersama Dia. Dikatakan dalam Yohanes 14, 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku sedang menyediakan, mempersiapkan hal itu. Dan aku ingin kau berada di mana aku berada. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Dia ingin kita berada di mana Dia berada. Bersama-sama tinggal. Betapa Dia ingin kita bersama-sama Dia. Betapa besar pengorbanannya untuk hal itu. Kalau kita diingatkan hal ini supaya kita mengerti betapa kita harus menghargai hal itu. Kenapa? Allah sangat ingin kita kembali kepada Dia. Dia menghargai lebih daripada kita menghargai diri kita sendiri. Amin. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tanpa darah Yesus, tanpa persembahan Dia, kita tidak bisa layak di hadapan Bapa. Kalau dalam perjanjian lama itu persembahan domba itu tidak boleh bercacat dengan kriteria yang tertentu untuk persembahan. Tidak asal-asalan mempersembahkan domba. Itu dalam perjanjian lama. Dan Yesus ketika menjadi anak domba Allah, Dia mempersembahkan dirinya. Dia hidup dengan kesucian, hidup dengan kekudusan, supaya Dia menjadi persembahan yang hidup bagi Bapa, yang layak bagi Bapa. Apa yang Dia bayar, kita renungkan, supaya kita menghargai diri kita seperti Allah menghargai diri kita. Diri kita ditebus di kayu salib, mahal. Kalau kita melakukan sesuatu dengan keinginan kita sendiri, karena kita tidak mengerti, tidak menghargai akan karya Allah dalam diri kita. Amin. Betapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang kudus. Betapa luar biasanya hidup Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya untuk kepentingan Bapa dan manusia, supaya manusia diselamatkan. Inilah hidup yang berkualitas tinggi. Oleh karena darahnya, Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita dan mendidik kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, supaya layak menjadi makhluk kekal atau menerima kebangkitan. Roh Kudus yang membuat kita bisa memahami firman Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa melakukannya. Titus 2 ayat 11 dan sampai 12. Titus 2, 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, tentu melalui Roh Kudus yang saya sampaikan tadi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dia yang mendidik kita melalui Roh Kudus, menuntun kita kepada kebenaran, supaya kita menjadi benar-benar benar. Amin. Jadi darah Yesus adalah kesempatan. Judulnya kan kesempatan.
Ya. Jadi darah Yesus adalah kesempatan untuk kita bisa mengalami perubahan. Tanpa itu tidak bisa. Kalau darah Yesus tercurah itu sebetulnya kesempatan buat kita. Supaya Roh Kudus bisa didik kita. Amin. Tanpa darah Yesus, Roh Kudus tidak dapat tinggal dalam kita. Artinya tidak dapat mendampingi kita untuk dididik oleh Allah. Terakhir Roma 8 ayat 14. Banyak ya ayatnya ya. Sebetulnya lebih banyak lagi ini. Cuman dibatasi itu. Roma 8 ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya kalau dibalik, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan pernah menjadi anak Allah. Anak Allah itu serupa dengan Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah. Yang sulung. Amin. Ingat betapa mahalnya untuk kita bisa dididik oleh Roh Kudus. Betapa mahalnya untuk Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tapi kita sering mengabaikannya. Sering kita melakukan suatu kesalahan tidak pernah menyelesaikannya. Minta ampun kepada Bapa. Tidak pernah menyelesaikannya. Kenapa? Karena mengabaikan akan peringatan Tuhan dalam diri kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Jangan padamkan Roh Kudus. Mahal harganya yang Dia bayar. Kita tanpa Roh Kudus pasti meluncur ke neraka. So pasti. Karena hanya Dia yang membawa kita pada kebenaran. Hargai Dia. Komunikasi dengan Dia. Ajak ngomong Dia. Belajar. Ketika Anda mengalami sesuatu yang mungkin memutuskan sesuatu yang sulit. Anda bisa ngomong dengan Dia. Dia akan bisa berikan pertimbangan dalam diri kita. Amin. Dia Roh Allah yang membawa kita pada kebenaran. Mari tundukkan kepala.